الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقة القويم وفقهنا في دينه المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توصلنا إلى جنات النعيم وتكون سببا للناظر ولوجهها الكريم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الرؤوف الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أولي الفضل الجسم أما بعد يا أيها الحاضرون أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومسلمين جماعة صلاة جماعة الملاك الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Ia diciptakan dengan bentuk fisik yang indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna, seperti akal pikiran, seperti rasa dan kasar ataupun kehendak. Manusia berbeda dengan makhluk Allah yang lainnya, seperti malaikat, hanya diciptakan dengan akalnya tanpa diberi syahwat dan nafsu, atau dengan hewan hanya dibekali syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan kebutuhan badannya, seperti makan, minum, berhubungan badan, dan segala keinginan yang sifatnya jasmani. Sementara setan diciptakan hanya dengan akal nafsu, sehingga sepanjang hidupnya berlingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tin, sebagaimana yang disebutkan tadi, terdapat dalam ayat 4, diciptakan dalam bentuk terbaik dan tentu saja mempunyai perbedaan yang begitu nyata bila dibandingkan dengan yang lain. Allah Taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, kepada hewan, dan kepada setan, yakni berupa akal pikiran, berupa syahwat dan hawa nafsu. Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis, karena manusia berjuang dalam tarikan antara ketiga. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti hewan, hanya mementingkan keinginan jasmaninya saja. Atau bisa seperti setan, hanya mengubah hawa nafsu. Sebagai makhluk ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniai 4 hal sebagai pemata dirinya, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Ihya Ulumuddin, sebagaimana berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawhiru fi jismi bani Adam, lizaluha arba'atu
asya'a amal jawahir al-aqlu wad-din wal-haya'u wal-amal salih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang dengan 4 hal. 4 permata itu berupa akal, agama, sifat malu, dan yang terakhir adalah amal soleh. Akal adalah alat untuk memahami agama, sementara agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberi arah pada manusia. Sifat malu adalah pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal di dalam memahami agama dengan mengendali sifat malu tadi. Akal menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang patut ataupun yang tidak patut, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasahihul Ibad mendefinisikan akal, jauharun ruhaniyun khalaqahu Ta'ala yata'allaqan bi badanil insan yu'rafu bihi al-haqq wal batil. Akal adalah permata rohani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak atau sesuatu yang benar dan yang batil atau yang salah. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Permata kedua yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, layak, dan yang pantas. Agama menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya dan bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsunya. Akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin, dan dapat melahirkan sifat mengendali, yaitu sifat malu, serta membuahkan perbuatan amal soleh. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan ataupun setan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi malu menjadi 2, yakni dengan istilah haya'un nafsiyun dan haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Seperti salah satu contohnya, rasa malu memperlihatkan auratnya. Sementara haya'un imaniyun adalah ayyam al-mu'min min ilmi ma'asi khawfan min Allah. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang mukmin yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan. Karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya dengan mengatakan, yaitu al-haya'u minal iman. Ini sangat populer. Malu itu sebagian daripada iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permata terakhir yang dimiliki manusia adalah amal saleh, yakni perbuatan yang patut, perbuatan yang baik menurut kaidah agama. Amal saleh adalah buah dari kemampuan kita untuk memahami agama serta kemampuan mengendalikan sikap dan kehidupan. Banyak orang yang mampu memahami agama atau mengerti ilmu agama, tapi tidak mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya, sehingga ia tidak memiliki rasa malu. Maka ia hanya bisa melakukan sesuatu yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan yang merugikan orang lain. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, betapa banyak orang yang pandai agama tetapi tidak mampu mengendalikan diri, sehingga ia bukan mengamalkan ilmu agama, namun menjadikan agama untuk membantu kepentingan dirinya dan membantu kepentingan kelompoknya. Maka akibat yang timbul daripada itu bukan amal soleh yang terjadi, tetapi yang terjadi adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis mengingatkan kita akan bahaya
yang mencampakkan mata dalam diri kita. Rasulullah bersabda, "Fal ghadabu yuzilul aqli." Ghadab atau marah dapat menghilangkan akal. Wal hasadu yuzilud din. Hasad atau hasud dapat menghilangkan agama. Wat tamamu yuzilul hayat. Serakah atau tamak dapat menghilangkan sifat malu. Dan yang terakhir, wal ghibah yuzilul amal salih. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain dan mengunjing orang lain dapat menghilangkan amal saleh. Demikian khutbah yang saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengoptimalkan bermata yang ada dalam kehidupan kita, menjadi insan pilihan dan masuk ke dalam kategori muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawwadun karim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفقر والسيوف المختلفة والسدائد والمعاناة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. الصلاة. الله أكبر.